Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 151423141 kelas 1G. Saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter dalam pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Pengertian pendekatan otoriter menurut para ahli. Pendekatan otoriter menurut Rasdi. Menurut Rasdi 2041-43, pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas menurut Muhammad Entang dan T. Raka Joni 1983. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu menciptakan dan menegakkan peraturan adalah kegiatan guru, menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. Peraturan merupakan pedoman yang diformalkan, yang menggambarkan perilaku yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Maksud peraturan itu adalah menuntun dan membatasi perilaku peserta didik. Memberikan perintah, pengarahan, dan pesan adalah strategi cara guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Perintah, pengarahan, pesan adalah sesuatu cara yang sesuai dan sempurna dalam mengendalikan perilaku didik. Dan bahkan strategi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum. Pendekatan otoriter menurut Maman. Menurut Maman, pendekatan ini memandang bahwa manajemen kelas adalah proses mengendalikan perilaku peserta didik. Dalam pendekatan ini, peranan guru adalah mengembangkan dan memelihara aturan atau disiplin di dalam kelas. Pendekatan otoriter atau memaksakan kehendak memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan peranan menciptakan dan memelihara ketertiban kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuannya adalah mengendalikan perilaku peserta didik. Serta guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena guru yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Menurut Emer, bila timbul masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan, perintah, dan larangan. Pendekatan ini ditampak mudah, namun kenyataan kurang mantap dalam pelaksanaan. Baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Jangkauan tindakan ini hanya terbatas pada masalah-masalah yang timbul sewaktu-waktu saja, sehingga kemungkinan timbulnya masalah pada masa mendatang kurang dapat dicegah atau ditanggulangi secara tepat. Kesulitan lain bahwa pendekatan perintah dan larangan itu bersifat resep. Karena kalau resep yang berupa perintah atau larangan itu gagal, maka pengajaran sulit untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Penekanan dan penguasaan.
dan penguasaan ini banyak mementingkan diri pengajar sendiri. Seirama dengan pendekatan pertama, pengajar banyak memerintah, mengomel, dan memarahi. Sering pula dalam melakukan pendekatan dengan memakai pengaruh orang-orang yang berkuasa. Semua contoh pendekatan demikian bersifat otoriter atau berkuasa atas diri orang lain. Bila dalam menghadapi masalah pengelolaan kelas kita menggunakan pendekatan penguasaan dan penekanan ini, maka kemungkinan pembelajaran diam, tertib karena takut dan tertekan hatinya. Bagi pelajar, pendekatan penguasaan dan penekanan ini berarti memaksakan kehendak orang lain, sehingga tahap toleransinya kurang terbina. Pendekatan otoriter menurut Jamarah. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Kelemahan pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan, baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi.